Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Puspitasari dengan NIM C1B020-174 dari kelas R001 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, tujuan analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas dengan variabel terkait. Syarat uji regresi linear sederhana yaitu ada dua, valid dan reliable. Yang kedua, normal dan linear. Dasar pengambilan keputusannya, di sini saya mengambil dengan membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05. Di mana jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X atau variabel bebas berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel terkait. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Rumus dasar persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Selanjutnya, di sini saya menggunakan judul pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa, di mana motivasi belajar siswa adalah variabel bebas atau X atau independennya. Prestasi belajar siswa di sini menjadi variabel terkait atau Y atau dependennya. Selanjutnya, dan di sini cara uji analisis regresi linear sederhana dengan SPS. Langkah pertama yaitu buka lembaran kerja SPS seperti yang pada gambar ini. Lalu kita klik variable view. Selanjutnya pada kolom name, untuk baris pertama tulis motivasi belajar dan baris kedua prestasi belajar. Selanjutnya pada kolom desimal dibuat dengan angka 0. Lanjut, langkah berikutnya, klik data view dan masukkan data penelitian di masing-masing kolom. Kolom motivasi belajar dan kolom prestasi belajar. Selanjutnya, jika data penelitian sudah diinput, langkah selanjutnya klik menu analis, lanjut ke menu regression, dan kemudian klik tombol linear. Nah, lanjut. Setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression dan masukkan variabel bebas atau motivasi belajar ke kotak independen ini dan variabel terikat atau prestasi belajar ke kotak dependen. Ini kotak dependen dan kotak independen yang di bawah motivasi belajar ini. Selanjutnya, klik tombol OK dan akan keluar seperti ini. Setelah klik OK, maka akan keluar output SPSS regresi linear sederhana sebagai berikut. Ini. Lanjut, saya akan menjelaskan output datanya. Yang pertama yaitu ada tabel variabel entered atau remove. Di sini menampilkan variabel yang dimasukkan dan data yang dikeluarkan. Dalam hal ini, variabel yang dimaksud adalah motivasi belajar. Variabel yang dikeluarkan tidak ada, dan metode analisis yang digunakan adalah metode entered atau dimasukkan secara bersamaan. Selanjutnya, tabel model summary. Tabel ini berfokus pada R dan R square. Tabel ini menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Pada contoh ini, nilai korelasi adalah 0,993. Melalui tabel ini juga didapat nilai R square atau koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terkait. Nilai
Koefisien determinan yang diperoleh adalah 0,986 yang dapat diartikan bahwa variabel bebas atau motivasi belajar siswa memiliki pengaruh kontribusi yang sangat besar, yaitu sebesar 0,986 terhadap variabel terkait, yaitu prestasi belajar siswa. Selanjutnya, tabel ANOVA. Tabel ANOVA digunakan untuk menentukan taraf signifikasi regresi, di mana ketentuan nilai signifikasi ini dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dengan demikian, dapat kita lihat di sini signifikasinya lebih kecil dari 0,05 karena signifikasi yang didapat yaitu 0,001. Jadi, dari tabel ANOVA di samping dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear antara motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. Selanjutnya, tabel koefisien. Nah, tabel ini menguji koefisien dan uji konstanta. Yang pertama, uji koefisien. Berdasarkan hasil output tabel di samping atau baris motivasi belajar siswa yang ini, diperoleh nilai T hitungnya yang ini, yaitu 23,4429 dan signifikasinya sama dengan 0,001. Artinya, nilai signifikasi 0,01 itu lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, kesimpulannya adalah koefisien kemampuan motivasi belajar itu signifikasi atau berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Selanjutnya, uji konstanta. Berdasarkan hasil output tabel di samping, yaitu konstanta, tabel konstantanya ini, baris konstantanya, diperoleh nilai T hitungnya yaitu 5,892 dan signifikasinya yaitu 0,001. Artinya, dengan demikian, konstanta ini juga sama dengan koefisien ya. Demikian konstanta motivasi belajar siswa signifikasi terhadap atau berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Sehingga model persamaan regresi diperoleh dari koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di dalam kolom understood coefficients B, yaitu yang ini. Dan persamaannya adalah Y sama dengan 12,573 plus 0,970X. Seperti ini. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Sedikit yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.